Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi database manajemen sistem. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Joshua dengan nomor NPM Mahir 174. Yang kedua ada Dia Arini dengan nomor NPM 255. Yang ketiga ada Adra Olivia dengan nomor NPM 258. Yang keempat ada Lutfi Alia dengan nomor NPM 260. Yang kelima ada Najwa Tias dengan nomor NPM 262. Yang keenam ada Vidya Labiba dengan nomor NPM 263. Dan yang terakhir ada Franciscus dengan nomor NPM 284. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep database terlebih dahulu. Jadi database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terorganisir dalam suatu sistem, sehingga dapat digunakan dengan mudah diakses dan dikelola untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya database ini tuh data yang banyak tidak lagi tersebar dan berantakan, melainkan tersusun rapi dalam suatu kesatuan. Jadi singkatnya bisa dipahami sebagai database ini tuh tempat penyimpanan data yang diatur oleh sistem DBMS atau Database Management System supaya rapi, mudah dicari, dan dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada data hierarki. Dalam database itu, data disusun menggunakan konsep data hierarki. Hierarki itu menggambarkan bagaimana data diorganisasi dari unit terkecil hingga menjadi suatu sistem yang utuh. Susunannya itu dimulai dari yang pertama, field. Ini tuh data paling kecil, misalnya kode atau nama. Yang kedua ada record. Ini berisi kumpulan beberapa field. Yang ketiga ada file. File ini tuh kumpulan record, biasanya dalam bentuk tabel. Yang terakhir ada database. Database ini kumpulan dari beberapa file. Nah, struktur ini tuh penting karena membantu organisasi dalam menyimpan data secara sistematis, mempermudah pencarian informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai database. Nah, spreadsheet adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dalam struktur ini, kolom biasanya disebut dengan field atau aturan karena berisi jenis data yang tertentu, misalnya nama, umur, atau alamat. Sedangkan baris adalah sebagai baris disebut sebagai record karena berisi satu kesatuan data lengkap dari suatu entitas. Nah, spreadsheet sangat mudah digunakan karena tampilannya sederhana dan sudah familiar bagi banyak orang, terutama melalui aplikasi seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Karena kemudian ini, spreadsheet sering digunakan sebagai langkah awal untuk memahami konsep database. Nah, selain itu, struktur spreadsheet yang berbentuk tabel juga mirip dengan database relasional, di mana data disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Hal ini membuat spreadsheet cukup membantu memahami dasar pengolahan data. Namun spreadsheet memiliki keterbatasan karena data yang dikelola semakin besar, spreadsheet menjadi kurang efisien dan bisa memperlambat proses pengolahan. Selain itu, spreadsheet juga tidak dirancang untuk mengelola hubungan antar data yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau inkonsistensi data jika digunakan dalam skala besar. Oleh karena itu, spreadsheet lebih cocok digunakan untuk kebutuhan sederhana dan data dengan skala kecil hingga menengah. Kemudian ada flat file. Nah, flat file adalah bentuk penyimpanan data dalam suatu tabel sederhana yang tidak memiliki kolom berulang. Artinya setiap jenis data hanya boleh muncul satu kali dalam struktur tabel tersebut, sehingga data harus disusun secara rapi dan konsisten. Dalam flat file, setiap baris memiliki satu record dan setiap kolom memiliki fungsi tertentu yang tidak boleh diduplikasi. Struktur seperti ini memudahkan komputer dalam membaca dan proses data karena formatnya jelas dan tidak membingungkan. Flat file juga menjadi dasar penting dalam konsep database, terutama dalam proses normalisasi. Normalisasi adalah proses menyusun data agar lebih terstruktur, mengurangi redundansi, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Namun flat file memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya duplikasi data atau redundansi. Nah, karena semua data disimpan dalam satu tabel tanpa pemisahan, selain itu flat file kurang fleksibel untuk menangani data yang kompleks atau memiliki banyak relasi, sehingga kurang cocok digunakan untuk sistem database yang besar. Meskipun demikian, flat file tetap digunakan untuk kebutuhan sederhana karena strukturnya yang jelas, mudah dipahami, dan diimplementasikan.
Di sini saya akan membahas mengenai key field. Jadi key field adalah field atau gabungan beberapa field yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik dalam sebuah tabel. Artinya setiap data itu harus memiliki nilai yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi. Konsep key field ini sangat penting dalam database karena berfungsi sebagai penanda utama yang membedakan satu data dengan data lainnya. Tanpa adanya key field, data akan sulit dikelola, beresiko terjadi duplikasi, dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan informasi. Dalam key fields, terdapat beberapa jenis yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu primary key, yaitu kunci utama yang digunakan sebagai identitas unik dari setiap data. Primary key tidak boleh memiliki nilai yang sama dan tidak boleh kosong. Contohnya seperti NIM pada data mahasiswa, karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Yang kedua adalah candidate key, yaitu semua field yang berpotensi untuk dijadikan sebagai primary key. Dalam satu tabel bisa terdapat beberapa kandidat key, namun hanya satu yang dipilih sebagai primary key. Misalnya, selain NIM, email mahasiswa juga bisa bersifat unik sehingga keduanya termasuk candidate. Yang ketiga adalah composite key, yaitu gabungan dari dua atau lebih field yang digunakan untuk menciptakan keunikan data. Biasanya digunakan ketika satu field saja tidak cukup untuk menjadi identitas unik, contohnya seperti kombinasi ID pelanggan dan juga tanggal dari transaksi. Dengan memahami key fields ini, kita dapat merancang database yang lebih terstruktur, menghindari duplikasi data, serta meningkatkan keakuratan dalam pengolahan informasi. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai struktur database. Jadi struktur database adalah cara mengatur dan menyusun data agar terorganisir dengan baik dan mudah diakses. Struktur ini tuh sangat penting karena akan memengaruhi bagaimana data itu disimpan, dihubungkan, dan digunakan dalam suatu sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat beberapa jenis struktur database yang umum digunakan. Yang pertama yaitu hierarki model. Pada model ini, data itu disusun secara bertingkat seperti pohon, di mana setiap data itu memiliki satu induk dan bisa memiliki banyak anak. Struktur ini tuh cukup sederhana, namun memiliki kelemahan karena kurang fleksibel. Akses datanya tuh harus mengikuti jalur tertentu. Yang kedua yaitu network model. Berbeda dengan hierarki, model ini tuh memungkinkan satu data memiliki lebih dari satu hubungan. Hal ini membuat model ini tuh lebih fleksibel karena data bisa saling terhubung dalam berbagai cara, namun konsekuensinya struktur menjadi lebih kompleks dan juga lebih sulit dipahami. Yang terakhir yaitu relational model yang merupakan model paling banyak digunakan saat ini. Dalam model ini, data itu disusun dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui key, seperti primary key dan foreign key. Model ini tuh lebih fleksibel, mudah digunakan, serta mendukung berbagai kebutuhan pengolahan data secara efisien. Dengan memilih struktur database yang tepat, perusahaan atau organisasi dapat mengelola data dengan lebih efektif, cepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan dari struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas mengadopsi sistem manajemen basis data yang dibangun dengan struktur jaringan. Namun organisasi tetap membutuhkan cara untuk menangani masalah manajerial menggunakan basis data, yaitu mereka memerlukan cara untuk memfokuskan pada kelompok kecil data dan menghubungkan satu bagian data dengan bagian lainnya tanpa harus menelusuri banyak data perantara. Contoh basis data relasional, sebuah basis data bernama SQL telah dibuat dari tabel-tabel yang digunakan sebelumnya. Dalam bab ini serta beberapa tabel lainnya, basis data membagi informasi ke dalam beberapa tabel karena jika informasi disimpan dalam satu tabel saja, banyak nilai field data akan terduplikasi, artinya data akan menjadi redundant. Basis data mengurangi redundansi data dalam tabel. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada penggunaan database. Jadi interaksi pengguna dengan database itu umumnya dilakukan melalui komputer pribadi meskipun data itu tersimpan di dalam jaringan. Metode utama yang untuk mengakses data dalam database management system itu bisa melalui forms, report, dan juga queries. Lalu sebagian besar interaksi pengguna dengan database itu melalui forms dan juga reports, di mana DMS modern itu menyediakan GUI atau Graphic User Interface yang kemudian memudahkan form dan juga laporan bahkan tanpa bantuan profesional sistem informasi. Ada pula perbedaan antara form dan juga reports, di mana forms itu menampilkan suatu record dalam satu waktu, lalu juga digunakan untuk menambahkan, menghapus, dan juga mengubah data, dan juga jarang menampilkan data yang agregat. Lalu sedangkan yang reports itu menampilkan data yang telah diolah, diringkas, lalu juga digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
Lalu juga ada 5 fitur penting yang ada di dalam forms, yaitu yang pertama ada navigation, akurasi, konsistensi, filtering, dan juga subform dan juga reports. Lalu ada juga yang namanya queries, di mana selain form dan reports, pengguna itu juga dapat langsung bertanya ke database menggunakan query ini. Karakteristik dari query sendiri yaitu menampilkan data tertentu berdasarkan kriterianya, lalu juga memilih field tertentu saja, dan juga membatasi hasil sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada Structure Query Language atau SQL. Jadi SQL ini merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh DBMS untuk menjalankan perintah dari database. Di mana SQL ini itu digunakan oleh sistem meskipun user itu memakai GUI. Hal ini atau SQL ini itu dianggap penting karena digunakan dalam database berbasis web. Lalu juga relatif mudah dipelajari untuk kebutuhan umum sehari-hari. Lalu DBMS juga menyediakan wizard untuk agar pengguna SQL itu lebih mudah. Ada pula Advanced Database Processing, di mana perkembangan DBMS itu memungkinkan analisis data yang lebih kompleks. Ada pula teknologi lanjutannya, yaitu seperti OLAP atau Online Analytical Processing, di mana teknologi ini digunakan untuk analisis data seperti tabulasi silang, contohnya seperti menghitung total point project per course dan juga per departemennya. Lalu juga ada teknologi data mining, data mart, dan juga warehouse, di mana mengolah data menjadi sebagai sumber informasi yang berharga, lalu juga menyediakan akses cepat ke data agregat untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai database personel dan peran dalam DBMS. Nah, yang pertama itu ada data personel beberapa pihak, itu penting dalam database, yang meliputi yang pertama itu ada database administrator atau DBA yang memiliki tanggung jawab teknis dan manajerial atas database. Lalu ada database programmer yang membuat kode untuk pemrosesan data. Lalu ada end user yang sebagai pengguna berinteraksi langsung dengan database yang mempengaruhi desain serta penggunaannya. Terus selanjutnya itu ada database administrator atau DBA, itu merupakan ahli yang mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan database. Terus tugas DBA itu meliputi 4 tugas utama, yaitu perencanaan database yang bekerja sama dengan manajer untuk menentukan kebutuhan data. Terus ada implementasi database, di mana membuat database sesuai spesifikasi dan menetapkan kebijakan pengguna. Terus juga ada operasi database yang menyediakan program pelatihan dan bantuan bagi pengguna. Lalu ada keamanan database yang memantau aktivitas dan memastikan keamanan, termasuk mengatur pengguna akses. Juga ada database programmer, di mana memiliki keahlian khusus dan pengalaman tinggi, serta menulis kode untuk mengambil atau menggabungkan data dan membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan pengguna database. Terus ada tambahan, yakni mengenai end user yang menggunakan database untuk membuat laporan query dan pengambilan keputusan. Terus juga berperan penting dalam penggunaan dan efektivitas database. Nah, selanjutnya itu ada DBMS tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita yang pertama bahas perkembangan DBMS dulu. DBMS itu memudahkan interaksi pengguna tanpa harus memahami bahasa pemrograman. Nah, kemudahan penggunaan ini akan meningkatkan jumlah pengguna, tapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesalahan. Nah, sistem ini itu membuat asumsi terhadap kebutuhan pengguna sehingga pelatihan itu tetap diperlukan. Terus juga ada kelebihan DBMS, itu mengurangi redundansi data atau duplikasi, mencapai data independence atau perubahan struktur yang mempengaruhi program. Terus ada mempercepat akses data dengan query, meningkatkan keamanan data dengan berbagai tingkat proteksi. Terus juga ada kekurangan DBMS, yaitu biaya softwarenya lebih mahal. Terus juga membutuhkan hardware dengan spesifikasi tinggi, juga memerlukan tenaga ahli DBA. Selanjutnya ini ada studi kasus mengenai serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2.
Nah, kasus ini tuh terjadi pada Juni 2024 yang merupakan salah satu kegagalan manajemen bisnis data terbesar di Indonesia yang berdampak pada lebih dari 200 instansi pemerintah. Jadi di sini PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya mengalami serangan cyber berupa ransomware Lockbit 3.0. Nah, serangan ini itu mengakibatkan data di dalam basis data terenskripsi atau terkunci oleh peretas sehingga layanan publik digital seperti sistem keimigrasian, beasiswa KIP, kuliah hingga layanan suatu data di berbagai daerah itu lumpuh total selama beberapa minggu. Nah, kaitannya kasus tersebut dengan materi kita, yakni yang pertama itu ada konsep data redundancy dan backup. Jadi di sini terjadi minimizing redundancy. Nah, pada kasus PDNS ini kan menunjukkan kegagalan fatal karena banyak instansi yang tidak memiliki data backup. Sedangkan pada materi kita ini itu menekankan pentingnya integritas dan ketersediaan data. Tanpa skema backup yang sinkron, konsep independensi data itu akan menjadi sia-sia saat server fisik diserang. Kemudian yang kedua itu ada database security dan DBA, database administrator. Jadi insiden ini itu menyoroti kelemahan peran administrator dalam menjaga keamanan akses. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa DBMS itu harus memiliki kontrol akses yang ketat. Nah, sedangkan pada kasus ini peretas itu berhasil masuk karena lemahnya tata kelola keamanan pada level infrastruktur yang mengelola bisnis data tersebut. Kemudian yang ketiga ada data integration atau konsep basis data. Nah, karena PDNS ini bertujuan mengintegrasikan berbagai basis data instansi pemerintah atau satu data Indonesia. Nah, satu titik kegagalan atau single point of failure pada pusat data ini itu memberikan efek domino yang melumpuhkan banyak sistem sekaligus. Nah, hal ini tuh membuktikan risiko besar dari integrasi data itu jika tidak dibarengi dengan sistem keamanan DBMS yang mumpuni.